Selamat malam, Pak. Kami dari kelompok 7, Sistem Paralel dan Terdistribusi, di mana anggota kelompoknya dengan NIM 12, William Pinam, yang saat ini sedang sakit, berbaring di rumah sakit, dengan NIM 9, Paulina Panjaitan, dengan NIM 11, Putri Simamora, dengan NIM 37, Pastoria Ginting, dan dengan NIM 42, Luna Pangaribuan. Di sini kami akan menjelaskan tentang microservice medicine. Untuk microservice, yaitu adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengorganisir aplikasi menjadi serangkaian layanan kecil, independen, dan terpisah yang berkomunikasi melalui antarmuka jaringan. Dan di mana dalam arsitektur mikro, aplikasi yang lebih besar dipecah menjadi komponen yang lebih kecil yang disebut mikro layanan. Nah, setiap mikro layanan ini juga berfungsi secara mandiri dan dapat dikembangkan, diperbarui, dan dideploy secara terpisah. Konsep dasar di balik arsitektur mikro adalah pemecahan aplikasi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat diatur oleh tim yang berbeda secara independen. Setiap mikro layanan fokus pada tugas atau fungsionalitas yang spesifik seperti manajemen pengguna, pemrosesan pembayaran, atau pengiriman email. Microservice berkomunikasi melalui jaringan menggunakan antarmuka yang ditentukan seperti API atau yang sering disebut Application Programming Interface. Baik, selanjutnya untuk itu di mana kami yang menyedia service di sini adalah sebagai interface untuk di mana admin akan menggunakan service pada medicine dan juga service pada meeting schedule. Service-nya itu ada dua yaitu medicine service dan juga meeting service, di mana pada dashboard obat ketika kita mengklik button obat kita akan diarahkan ke halaman medicine service, di mana medicine service ini kita atau user bisa mendapatkan semua data obat, yaitu get all data obat, kemudian get single data obat, di mana data obat tertentu saja yang bisa diakses, kemudian bisa create obat untuk membuat obat, kemudian update obat untuk mengedit obat, delete obat untuk menghapus obat. Kemudian menggunakan JSON, data-data ini akan disimpan pada MySQL. Kemudian untuk layanan meeting, maka ketika diklik button meeting, maka akan diarahkan ke meeting service, di mana pada meeting service ini terdapat get all data obat, di mana semua data-data meeting itu ditampilkan. Kemudian ada get single data obat, yakni jadwal meeting tertentu saja yang ditampilkan. Kemudian bisa create obat untuk membuat obat, kemudian update meeting, kemudian delete meeting. Nah, data-data dari meeting service ini akan disimpan pada MySQL dalam bentuk JSON. Berikut merupakan tampilan interface dari website private Doctor yang kami gunakan. Berikut merupakan tampilan interface yang kami gunakan. Berikut merupakan private Doctor dari Institut Teknologi Dell. Nah, untuk cara penggunaan website-nya, yang pertama, kita masuk ke website dari Private Lab Doctor Institut Teknologi Dell. Nah, di sini ada terdapat dua layanan, yaitu Medicine dan juga Meeting Schedule. Di mana Medicine itu berisi daftar obat dan Meeting Schedule berisi jadwal dari dokter. Nah, kita coba klik Medicine. Nah, di sini ada tambah obat, edit, hapus, dan juga kembali ke homepage jika ingin kembali ke homepage. Pertama kita coba tambah obat. Kita input kode, nama obat, dan informasinya. Misalnya, kemudian nama obatnya kita tambah.
dan informasinya adalah obat untuk demam. Nah, di sini kita juga bisa kembali ke medicine dashboard jika seumpama kita ingin kembali ke dashboardnya atau tidak ingin melakukan tambah obat. Maka kita klik submit untuk menambahkan obat daftar obatnya. Obat yang kita tambahkan akan tampil di sini. Nah, jika kita memiliki kesalahan atau ingin mengubah salah satu dari informasi dari obat ini, kita klik edit. Kemudian kita ganti apa dari informasi yang ingin kita ganti. Misalnya kita ganti kodenya. Nah, kemudian kita klik submit. Maka kode obatnya akan berubah. Nah, untuk kemudian kita ada fitur hapus, yang dimana digunakan untuk menghapus daftar obat, menghapus nama obat dari daftarnya. Nah, yang akan dihapus itu kode obat, nama, dan juga informasinya. Kemudian kita kembali ke homepage. Selanjutnya ada meeting schedule. Nah, pada meeting schedule ini akan terdapat informasi tanggal, keterangan, dan yang bisa dilakukan itu edit, hapus, dan juga tambah pertemuannya. Kita bisa juga kembali ke homepage seperti service yang sebelumnya. Kita tambah pertemuan. Misalnya jadwal pertemuan kita tambah untuk tanggal 20. Nah, keterangannya misalnya kalau kita klik submit. Nah, akan tampil jadwal pertemuan yang telah kita tambahkan. Kemudian jika ingin mengedit, kita klik edit. Nah, kita ubah apa yang ingin kita ubah. Misalnya keterangannya kita ubah menjadi mahasiswa Fidel. Nah, kita juga bisa back to meeting schedule dashboard jika seumpama kita tidak ingin melakukan update atau ingin menambah jadwal pertemuannya. Kita klik submit. Maka keterangannya akan berubah. Nah, jika kita ingin menghapus salah satu dari pertemuan ini, kita klik hapus. Maka pertemuannya akan terhapus. Dan kita klik back to homepage untuk kembali ke halaman awal dari website Frankfurt Daftar Institut Teknologi Data. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.